Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil karimil jawad, arsala ilayna abdahul mustafa khairal ibad bil huda wal haqqi wal rasyadi was sadad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi sabilihi ila yaumit tanad, amma ba'du. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa a'inna 'alal qiyam was-siyam wa tilawatil Qur'an. وجنبنا من الذنوب والآفات والآثام يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini sama-sama Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di perkumpulan yang tidak diragukan lagi siapapun yang masuk di dalam ini perkumpulan segala dosanya diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Di perkumpulan yang tidak diragukan lagi siapapun yang duduk di dalam ini perkumpulan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama yang kita hormati dan yang kita muliakan para habaib, juga para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus guru kita Al-Ustaz Haji Maksud, dan juga guru kita Al-Ustaz Guru Haji Hasan, pimpinan Pondok Pesantren Anwarul Yaqin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat dan barakah bagi seluruh santri yang memondok di Pondok Pesantren Anwarul Yaqin insyaallah. Dan semoga guru kita Guru Haji Hasan Allah berikan panjang umur, sehat afiah, dan juga guru-guru kita para habaib panjang umur, sehat wal afiah, dan juga seluruh panitia pelaksana Hari Besar Islam Masjid Permata Kolbu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan panjang umur, sehat wal afiah, bil khusus kepada sahibul bait, sahibul hajah, Al-Haj Syahrin, Haji Syahrin sekeluarga. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada beliau, mengabulkan segala hajatnya, Allah mudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan kita semua tidaklah bubar dari ini majlis melainkan segala dosa kita diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ketahuilah, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat ini melainkan untuk memuliakan kita. Tidaklah Allah meringankan hati kita, memudahkan langkah kita untuk berkumpul di tempat yang mulia ini, melainkan untuk memberikan kemuliaan kepada kita. Tidaklah Allah mengumpulkan kita di tempat yang istimewa ini melainkan Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. Dari karenanya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan hati kita dan Allah ringankan langkah kita untuk datang ke tempat ini,
maka sepantasnya dan sepatutnya kita semua untuk memperbaiki daripada apa yang kita dengarkan dan kita niatkan, apa yang kita dengarkan pada malam hari ini untuk kita amalkan dan kita praktekkan nantinya dalam kehidupan kita, agar keberkahan ini majlis tidak hanya kita dapatkan di tempat ini, namun keberkahan ini majlis juga kita dapatkan nantinya ketika kita bubar dari ini majlis dengan membawa berbagai macam ilmu dan amal. Dan inilah yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ghanimatu majalisiz dzikril jannah. Ghanimatu majalisiz dzikri al jannah. Keuntungan terbesar ketika orang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis zikir, di majlis yang mana kita yang mana kita sama-sama menyebut nama Allah, di majlis yang sama-sama kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ghanimatu majalisiz dzikril jannah. Keuntungan terbesar ketika seseorang dihadirkan untuk berkumpul di majlis zikir, di perkumpulan yang mana kita di dalamnya mengingat Allah, di perkumpulan yang mana kita di dalamnya bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keuntungannya adalah surga. Mudah-mudahan kita masuk surga seberataan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardah, beliau mengatakan sebaik-baik perkumpulan yang ada di dunia ini adalah perkumpulan yang di dalamnya dibicarakan tentang ilmu agama. Itu yang pertama. Sebaik-baik perkumpulan yang ada di permukaan bumi ini, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah perkumpulan yang di dalamnya dibicarakan tentang ilmu agama. Wah, begitu banyak perkumpulan-perkumpulan di zaman kita sekarang, namun isinya bukanlah ilmu pengetahuan agama. Isinya tidak ada nilainya sedikit pun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pernah bersabda di dalam sebuah hadis, "Idza ata alayya yaumun," apabila saya diberikan umur sehingga bertemu dengan suatu hari. Idza ata alayya yaumun, apabila di suatu hari yang saya berada di dalamnya, yang mana hari tersebut tidak bertambah ilmu pengetahuan agama padaku, kata beliau. Ini dalam satu hari tidak bertambah ilmu pengetahuan agama, tidak bertambah pengamalan terhadap ilmu tersebut sehingga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hari tersebut yang tidak bertambah ilmu dan tidak bertambah kedekatan kepada Allah divonis oleh Nabi kita Muhammad, fala burikali fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Maka hari itu, kata beliau, adalah merupakan hari yang tidak ada berkahnya bagi saya, hari sial. Hari sial itu kita menganggap hari sial bahwasanya hari ketika kita tidak mendapatkan keuntungan materi, itu hari sial. Hari sial menurut kita ketika kita tidak mendapatkan untung dunia, itu bukan hari sial. Hari sial yang sebenarnya menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika hari yang kau lalui tidak bertambah ilmu pengetahuan agama dan tidak bertambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari yang kita lalui senantiasa mendapatkan keberuntungan dan keberkahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ni'mal majlis, sebaik-baik perkumpulan, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah majlisun tunsharu fihi al-hikmah. Majlis perkumpulan yang di dalamnya dibicarakan tentang ilmu agama. Berapa banyak perkumpulan di akhir zaman, Masya Allah, yang dibicarakan dunia. Bahkan yang dibicarakan adalah tentang keburukan orang lain, al-ghibah. Bukankah peringatan Isra wal Mi'raj yang Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hamba yang paling dicintainya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam maulidnya Simtud Durar, wa minasyarafil ladzi ikhtassallahu bihi asyrafar rasul mi'rajuhu ila hadratillahil barril wasul.
Di antara keistimewaan yang hanya diberikan oleh Allah untuk kekasihnya Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada Adam, tidak diberikan kepada Nuh, tidak diberikan kepada Idris, tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya, walal anbiya walal mursalin walal malaikatul muqarrabin. Isra wal Mi'raj hanya diberikan oleh Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Semua perjalanan tersebut minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian di Masjidil Aqsa ditunggu Nabi Muhammad oleh para anbiya wal mursalin, wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha war rusli taqdima makhdumin ala khadami. Ditunggu kedatangan Nabi Muhammad. Ketika ditunggu kedatangan Nabi Muhammad, beliaulah yang mengimami salat pada saat itu. Kemudian di sana, dari situlah Mi'raj, naik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menembus langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh, dan beliau bertemu dengan para anbiya pada saat itu. Wa kullu rasulin marra alaih, setiap rasul yang dilewati oleh Nabi Muhammad, dari langit pertama, dari langit kedua sampai langit ketujuh, basyarahu bima arafahu, maka semuanya memberikan kabar gembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap apa yang mereka ketahui tentang kedudukan Nabi Muhammad. Fama min sama'in walajaha, tidak ada langit yang ditembus oleh Nabi Muhammad. Langit pertama sampai langit ketujuh, fama min sama'in walajaha illa wabadarahu ahluha, melainkan seluruh penjaga langit tersebut mereka bersegera untuk memberikan ta'zim, penghormatan dan penghargaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai di sana, thumma dana fatadalla fakana gaba gausaini aw adna, sampai di batasan yang tidak satu pun dari makhluk Allah pernah menjalaninya. Bahkan Sayyidina Jibril yang menemani perjalanan tersebut dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa terus naik sampai di batasan yang tidak satu pun dari makhluk Allah pernah melintasinya, tapi batasan tersebut ditembus oleh Nabi kita Muhammad, ditembus oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketahuilah, peringatan Isra, peristiwa Isra wal Mi'raj tersebut, di antara pembelajarannya adalah bahwa memberitahukan kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta bahwa tidak ada manusia yang paling mulia melainkan Nabi kita Muhammad. Tidak ada manusia yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun tahukah, tidaklah beliau mendapatkan peristiwa Isra wal Mi'raj, melainkan terlebih dahulu mendapati berbagai macam ujian dan cobaan. Bayangkan, di tahun ke-10 Hijriah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ujian, Pak, Bu. Yang namanya hidup di dunia, tidak mungkin seseorang lepas dari ujian. Tidak ada manusia yang luput dari cobaan. Semuanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semuanya kita. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Wa basyiris sabirin. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wala nabluwannakum, dan selagi pasti akan terus kami berikan ujian kepada kalian. Apa ujiannya? Wala nabluwannakum bisyai'in, sedikit, minal khauf, rasa takut, wal ju', lapar, wa naqsin minal amwal, berkurangnya penghasilan harta, wal anfus, kematian, was samarat, tumbuh-tumbuhan gagal panen. Namun tahukah semua itu bagi orang yang beriman? Lihat, Allah berfirman, wa basyiris sabirin,
berikan kabar gembira bagi mereka yang sabar. Siapa mereka orang yang sabar wahai Allah? Alladzina idza asabatuhum musibah, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang ketika tertimpa musibah mereka sadar semuanya hanyalah titipan. Mereka sadar hidup di dunia tidak pernah luput dari sebuah ujian dan cobaan, dan mereka langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu harus kita biasakan Pak, Bu, hadirin hadirat. Ucapan kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat indah. Ingin memulai sesuatu awali dengan setelah selesai akhiri dengan alhamdulillah. Ketika kita berjanji sesuatu maka hiasilah lisan kita dengan insya. Ketika kita takjub akan sesuatu maka ucapkanlah subhanallah. Ketika kita khilaf maka biasakan lisan kita untuk mengucapkan astaghfirullah. Takut akan sesuatu maka ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika tertimpa sebuah musibah maka ucapkanlah inna. Orang yang membiasakan dengan kalimatut thayyibah tersebut maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimuliakan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tahukah ujian apa yang dihadapi Nabi Muhammad? Perkumpulan kita pada malam hari ini adalah buah dari ketabahan dan kesabaran dan pengorbanan Nabi Muhammad ketika menghadapi ujian tersebut. Bayangkan Pak, dalam 1 tahun itu meninggal 2 sosok orang yang sangat berperan penting di dalam hidup Nabi kita Muhammad. 2 orang yang sangat berperan penting dalam hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di tahun itu adalah dinamakan oleh Nabi kita Muhammad dengan Amul Huzn, yaitu tahun kelabu, tahun yang penuh duka cita, tahun yang dimana Nabi kita Muhammad kehilangan 2 orang yang sangat membantu beliau di dalam dunia dakwah. Siapakah? Abu Talib. Yang kedua adalah istri tercinta Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha wa ardhaha, sehingga tahun itu adalah dinamakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Amul Huzn, yaitu tahun yang penuh duka cita. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat wal afiah. Dari karenanya Guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, semoga beliau panjang umur, sehat wal afiah. Beliau menyebutkan di dalam Ad-Diya'ul Lami', matat Khadijatu wa Abu Talibin fil 50 fashtaddal adha'u fununa. Umur 50 tahun Nabi kita Muhammad, wafat 2 orang yang sangat berperan penting dalam dunia dakwah, yaitu Khadijah yang senantiasa memberikan sebuah ketenangan kepada Nabi Muhammad, menenangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Talib, dan Abu Talib adalah orang yang sangat membela Nabi kita Muhammad. Tidak ada orang yang mampu mengganggu Nabi Muhammad. Seandainya pun ada yang mengganggu, mereka masih berpikir kenapa masih ada Abu Talib. Namun lihat tahun tersebut, di umur ke-50 tahun, 2 orang sosok manusia yang sangat penting dalam diri Nabi Muhammad wafat di tahun yang sama. Apa yang terjadi? Fashtaddal adha'u fununa. Orang-orang kaum kufar Quraisy semakin berani mengganggu Nabi kita Muhammad. Gangguan demi gangguan, sampai dikatakan
tidak pernah Nabi Muhammad menemui gangguan seperti gangguan yang dilakukan mereka ketika tiada Abu Talib pada saat itu. Sebelumnya mereka tidak berani mengganggu Nabi Muhammad, namun ketika Abu Talib tidak ada, ketika Abu Talib telah wafat, mereka berani mengganggu dengan begitu sangat luar biasa kepada Nabi kita Muhammad. Setelah 3 bulan sepeninggal Abu Talib dan Khadijah, kemana Nabi Muhammad hijrah? Ke kota Taif. Wa ata thaqifan da'iyan faramauhu bil ahjari bal aghrau bihi as-sibyana. Setelah 3 bulan Nabi kita Muhammad ditinggal wafat oleh Abu Talib dan Sayyidatuna Khadijah, maka Nabi Muhammad memilih hijrah ke Taif. Namun apa yang beliau temui di Taif? Bukan pembelaan, bukan pembenaran, bukan orang yang berpihak kepada beliau. Faramauhu bil ahjar. Nabi Muhammad dilempari dengan batu. Bal aghrau bihi sibyana, bahkan anak-anak kecil pun menghina, melempar pakai batu terhadap jasad mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya saking dahsyatnya gangguan yang beliau terima pada saat itu, bayangkan Pak Bu, berbaris 2 barisan kanan dan kiri, Nabi Muhammad berjalan di tengah-tengah, kemudian dilempari pakai batu. Tersungkur Nabi Muhammad, keluar darah dari kaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau di sana berlindung dan bersandar di pohon anggurnya seorang Nasrani yang bernama Sayyidina Adas. Sambil beliau mengusap darah yang ingin menetes ke bumi. Kenapa beliau usap darah tersebut? Semata-mata karena kasih sayang yang ada di dalam hati beliau, karena beliau khawatir seandainya tetesan darah tersebut mengenai permukaan bumi, maka tempat tersebut akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Disebutkan oleh guru mulia Al-Habib Umar, Malakul Jibali ata, malaikat penjaga gunung datang kepada Nabi Muhammad. Fagala atbiguha, izin wahai Rasulullah, saya tumpukan kepada penduduk Taif karena mereka sudah kurang ajar terhadap engkau. Apa kata Nabi Muhammad? Fagala la, tidak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fagalala, kata beliau, tidak. Kau diganggu wahai Rasulullah, kau dilempari, kau dihina, kau dicaci, kau dimaki. Fagalala, jangan. Bal artajil ugbana, akan tetapi saya masih mengharapkan keturunan mereka yang nantinya memeluk agama Islam, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diharapkan oleh Nabi kita Muhammad. Bayangkan Pak Bu, hadirin hadirat, setelah kejadian itu barulah ada Isra wal Mi'raj. Seakan-akan peristiwa Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Nabi kita Muhammad memberitahukan kepada seluruh alam semesta, tidak ada manusia yang lebih agung, tidak ada manusia yang lebih mulia melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau besok di hari kiamat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Asra bihil maula wa shalla khalfahu ar-rusul wa syahada barzakhan wa jinana. Beliau diisrakan, beliau memimpin salat, di belakang beliau para anbiya wal mursalin, wa syahada barzakhan wa jinana. Beliau menyaksikan barzakh, beliau menyaksikan surga dan neraka. Arajal habibu ila samawatil ula, kemudian naiklah sang kekasih ke langit pertama, terus sampai di sana wal arsy wal kursi ra'a maulana.
sehingga beliau berjumpa, sehingga beliau melihat berbagai macam tanda-tanda kebesaran Allah, melihat arasy, melihat kursi, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai di sana berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari perjalanan tersebut berbagai macam yang dilihat oleh Nabi kita Muhammad. Di antara yang dilihat oleh beliau tahu apa? Ini yang kita ambil malam hari ini. Beliau diperlihatkan surga oleh Allah. Mudahan masuk surga seberata. Mudahan masuk surga seberata. Mudahan masuk surga seberata. Ketika beliau melihat surga juga beliau diperlihatkan dengan Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Telaga. Yang mana beliau mengatakan wa inni faradtukum 'alal haud. Aku tunggu kalian semua, kata Nabi Muhammad, di telaga. Fasbiru hatta talgauni 'indal haud. Sabar sedikit. Dunia memang begitu. Pahit memang, perlu pengorbanan, perlu perjuangan, perlu air mata. Bahkan kita mengorbankan perasaan kita. Sabar. Hatta talgauni indal haud, sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Kalau kita ingat dengan hadis tersebut, Pak Bu, sepahit apapun kehidupan yang kita jalani, semuanya akan menjadi manis. Sesulit apapun keadaan, ketika kita ingat dengan apa yang dikatakan Nabi Muhammad, sabar sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Sesulit apapun akan menjadi mudah, seberat apapun akan menjadi ringan. Sabar sampai kalian jumpa denganku di telaga. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Nabi Muhammad di telaga. Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar. Ada telaga. Telaga yang mana disebutkan oleh Ad-Doktor As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitab beliau Syaraful Ummatil Muhammadiyah tentang bagaimana haud tersebut. Beliau menyebutkan itu telaga, jaraknya, panjangnya itu bagaikan perjalanan 1 bulan dengan kendaraan tercepat. Bayangkan itu panjangnya. Cangkir di telaga tersebut, gelasnya, tahu jumlahnya berapa? Jumlahnya itu sejumlah bintang yang ada di langit. Ada yang pernah ngitung jumlah bintang? Airnya tahu bagaimana? Atyabu rihan minal misk, lebih wangi dari kasturi. Wa ahla minal asal, lebih manis dari madu. Wa abyad minal laban, lebih putih daripada susu. Wa abrad minal thalaj, lebih dingin daripada es. Apa kata beliau? Man syariba minhu syarbatan lam yadma' ba'daha abada. Siapapun yang meminum air dari telaganya Nabi Muhammad seteguk, tidak akan pernah merasa kehausan selama-lamanya. Ya Rabb, mudah-mudahan kita semua bisa meminumnya. Namun Pak Bu, insya Allah kita kebagian cangkirnya, tapi kita tidak mau minum dari gelas tersebut. Yang kita inginkan langsung dikasih minum dengan telapak tangan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita inginkan. Nah, sekarang siapa mereka yang akan datang di telaganya Nabi Muhammad, disambut oleh Nabi Muhammad? Dan ini telaga yang disebut Al-Haud adalah salah satu dari 3 tempat yang tidak pernah absen Nabi kita Muhammad. Ini 3 tempat yang tidak pernah absen Nabi kita Muhammad. Yang pertama indal mizan, dan yang kedua indal sirat, dan yang ketiga indal haud. Ini 3 tempat Nabi Muhammad tidak pernah absen, menunggu kedatangan kita di sana. Maka dari karenanya kita yang ditunggu kedatangannya oleh Nabi Muhammad, maka perbaikilah untuk kita nantinya berjumpa dengan Nabi Muhammad dengan membawa muka yang menggembirakan Nabi Muhammad.
Siapa mereka yang akan datang ke telaganya Nabi Muhammad? Disebutkan oleh Ad-Doktor Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yaitu adalah wa ahluhu, kata beliau, dan orang yang nantinya akan dipersilahkan datang ke telaganya Nabi Muhammad, man tamassaka bi syariati Sayyidina Muhammad. Mereka adalah orang yang hidup selama di dunia benar-benar berpegang teguh dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana mereka lam yubaddalu wa lam yughayyaru, mereka tidak merubah dan mereka tidak menggantinya, dan mereka tidak mengambil sebuah akidah selain apa yang diyakini oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Mudah-mudahan Allah muliakan kita untuk berpegang dengan syariatnya Nabi Muhammad, amin ya rabbal. Karena ketahuilah, Sayyidina Umar mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam. Kita ini Pak Bu sekelompok orang yang telah dimuliakan Allah dengan Islam. Kita mulia dengan Islam, kita mulia dengan syariat Islam, nilai-nilai Islam, kita dimuliakan dengan itu. Famahma btaghaina al-izzata li ghairihi adzallana Allah. Kalau kita ingin mencari kemuliaan selain dengan nilai-nilai Islam, ingin mencari kemuliaan tapi meninggalkan salat, kita akan dihinakan Allah. Ingin mencari kemuliaan yang sebenarnya namun kita terputus hubungan kita dengan Allah, bukan kemuliaan namanya, namun kehinaan. Ma akramatil ibadu anfusaha bimithli ta'atillah. Kemuliaan itu terletak di dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita dimuliakan dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup pertemuan pada malam hari ini tentang Telaga Kautsar, ulun mengutip perkataan dari guru mulia Al Habib Umar, mudahan beliau panjang umur sehat afiat. Apa kata beliau? Beliau mengatakan di dalam perkataannya, ahsinu fil ayyami wal layali al wuruda ala ahwadi sunani. Datangilah dengan baik. Ini ambil. Ini kita semuanya pengen nantinya besok ke telaganya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semuanya insyaallah. Di bawah nantinya komando almarhum Abah Guru Sekumpul yang kita peringati haulnya pada malam hari ini. Mudahan Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Mudah-mudahan kita nantinya di belakang guru-guru kita sampai kita berjumpa dengan Nabi Muhammad di telaga dan kita meminum air dari telapak tangan beliau, amin ya rabbal. Apa kata guru mulia Al Habib Umar? Dengarkan, simak, dan kalau perlu nantinya dicatat. Apa kata beliau? Ahsinu fil ayyam wal layali al wuruda ala ahwadi sunani. Datangilah dengan baik, datangilah dengan semangat di setiap siang dan malam hari-hari yang kalian lalui di telaga-telaga sunnahnya di dunia. Apa itu telaganya wahai Habib? Satu, ini yang pertama, gumu fil lail. Yang pertama, ambil bahagian kita dari ibadah di malam hari, qiyamul lail. Sebelum subuh bangun 15 menit, 30 menit, bismillah, salat 2 rakaat, akhiri malam kita dengan istighfar, sambut waktu fajar dengan kita mengakui kesalahan kita kepada Allah yang mereka dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka basah lisannya meminta ampun kepada Allah. Mudahan dapat taufik, mudahan dapat taufik hidayah, mudahan dapat taufik hidayah, amin ya rabbal. Loh, ulun jar kada kawa bangun subuh aja gen ya Allah. Pas orang nang Allahumma sholli ala Muhammad hanyar bangun kayak apa? Ya sudah, kerjakan ba'diyah isya 4 rakaat. Witir sebelum tidur, bismillah, guring, minta tolong kepada Allah, bangun subuh tepat pada waktunya, maka kita sudah termasuk orang yang menghidupkan malam dengan ibadah. Ba'diyah isya 4 rakaat dan sholat witir 3 rakaat. 1. 2.
ahrisu alal jamaah wa takbiratil ula ma'al imam. Ini yang kedua. Apa kata guru mulia Al Habib Umar? Jaga solat 5 waktu. Nih, hadiah terindah dari Nabi kita Muhammad bin Abdullah, dari perjalanan yang begitu indah dan istimewa, peristiwa Isra wal Mi'raj, solat 5 waktu. Namun tidak semua orang yang solat melakukannya dalam keadaan berjamaah. Akan tetapi di sini kalau ingin datang di telaganya Nabi Muhammad besok di dalam surga, ahrisu alal jamaah, jaga solat berjamaah. Kalau bisa takbir pertama setelah imam jangan ketinggalan. Oh, suami ulun kerja, suaminya telepon istri lu, jangan sholat asar dulu, tunggu saya bentar. Tunggu sebentar, insya Allah jam 5 sampai rumah kita sholat berjamaah. Sampai ulama fikih mengatakan bahwasanya sholat di awal waktu sendirian sama sholat di akhir waktu berjamaah lebih baik ditakhir sholatnya, ditunda sholatnya di akhir waktu demi berjamaah daripada sholat di awal waktu namun sendirian. Salatul jamaah tafdulu min salatil fadh bi 27 darajah. Salat berjamaah melebihi dari salat sendirian 27 derajat. Mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Jangan sampai kada sembahyang berjamaah. Nabi Muhammad tidak pernah ditemukan riwayat salat sendirian sepanjang umurnya. Bahkan para sahabat di antara kebiasaan mereka, wattabi'ina lahum bi ihsan, di antara kebiasaannya adalah tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Mudahan dapat taufik hidayah, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, tadi yang pertama apa? Bangun malam salat. Yang kedua tadi apa? Salat kalau bisa ketemu takbir pertama setelah imam. Yang ketiga, ini yang ketiga, jaga. Yang ketiga adalah istaghfirullah fil ashar wa qabla al maghrib. Istighfar, minta ampun kepada Allah di waktu sahur menjelang subuh dan sebelum maghrib, ketika menjelang datangnya waktu maghrib. Istighfar itu banyak sigatnya, tadi kita sampaikan banyak sigatnya, namun sigat yang terbaik adalah yaitu dan paling banyak pahalanya astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Baca astaghfirullah kalau bisa 27 kali menjelang subuh, 27 kali menjelang maghrib. Astaghfirullah lil mu'minina wal, dan orang yang senantiasa mengamalkan akan istighfar, Allah jauhkan dari kesedihan, Allah hilangkan kesempitan hidup, dan Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Mudahan Allah luaskan rezeki yang halal insyaallah. Nih istighfar, ayo. Apalagi kita di bulan Rajab, Masya Allah, bentar lagi Rajab bakal berakhir. Mudah-mudahan tidaklah keluar bulan Rajab melainkan segala dosa kita diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan Allah, dan Allah berikan keberkahan kita di bulan Rajab, Sya'ban, dan juga kita dipanjangkan umur sehingga berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, ta'akhu wa ta'alafu wa tahabbu. Saling bersaudaralah kalian. Jaga ukhuwah persaudaraan, saling berkasih sayang dan saling mencintai, jangan bercerai-berai. Syaitan berbagai macam cara untuk menjauhkan kita dari Allah, dan syaitan qad aisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab, dan syaitan itu sudah putus asa tidak mampu lagi menjadikan orang-orang untuk menyembahnya. Akan tetapi satu lagi syaitan yang sangat gentar di sana untuk menggoda kita. Apa itu? Yaitu adalah at-tahrish bainahum, yaitu permusuhan dan saling benci membenci satu dengan yang lain. Hati-hati. Apalagi berita-berita ujaran kebencian, hati-hati. Kita diperintahkan dalam Al-Quran bahwasanya untuk senantiasa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan
saling tolong menolong dalam dosa, apalagi dalam saling hal bermusuh-musuhan. Rasul mengatakan bahwasanya beliau mengatakan di dalam sabdanya, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Jangan sampai jangan saling hasud, la tahasadu, jangan saling hasud satu dengan yang lain, wala tabaghadu, jangan saling membenci satu dengan yang lain, jangan saling di sana bertolak belakang satu dengan yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadikan persaudaraan kita makin kuat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, apa yang kelima? Ihrisu ala majalisil ilm, kata beliau, jaga majelis-majelis ilmu. Makanya tadi ulun sampaikan, Pak, Bu, jangan sampai dalam satu minggu hati kita tidak disirami dengan cahaya ilmu. Jangan sampai satu minggu ada hadir majelis dengar ilmu pengetahuan agama. Almarhum Abah Gurus Kumpul, ini haul yang keberapa? 20 tahun setelah beliau wafat masih kita kenang. Maaf, mungkin ada yang hadir di sini belum sempat jumpa sama beliau, tapi mereka dikenalkan oleh Allah melalui lisan-lisan makhluknya. Kenapa itu semua? Mal fakhr illa li ahli ilm. Kebanggaan yang sebenarnya adalah bagi orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmu serta menyebarkan ilmu tersebut. Lihat beliau, Masya Allah, jutaan orang yang hadir. Mudah-mudahan kita dapat berkah beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena besok Pak, di hari kiamat itu diceritakan nih, kita malam hari ini juga memperingati haul almarhum Abah Gurus Kumpul. Itu besok di hari kiamat sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad. Hadza ketika ahli ibadah yang disebut dengan abid. Orang yang ahli ibadah disebut abid. Kalau orang yang punya ilmu disebut alim. Itu disebutkan sebagaimana riwayat Ad-Dailami dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, idza ijtama'al alim wal abid, apabila nantinya berjumpa, dikumpulkan seorang yang punya ilmu dan orang yang ahli ibadah. Loh, bagaimana, apa perbedaannya abid dengan alim? Naam, abid dia adalah ahli ibadah, bukan berarti tidak punya ilmu, karena mustahil seseorang itu beribadah tanpa didasari dengan ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang tidak didasari dengan ilmu, amalnya ditolak. Makanya penting tuntut ilmunya dan amalkan ilmu yang sudah kita tuntut. Nah, terus kenapa orang yang alim tidak disebut abid? Dia adalah orang yang alim yang punya ilmu, bukan berarti tidak punya ibadah. Dia juga punya ibadah. Namun perbedaannya abid dengan alim, orang yang abid ahli ibadah bukan berarti hanya punya ibadah namun tidak punya ilmu. Tidak, dia juga punya ilmu, namun kesibukannya dengan ibadah lebih banyak daripada ilmunya, dari kesibukan mengkaji ilmu. Nah, orang yang alim kenapa tidak disebut abid? Bukankah dia di sana harus mengamalkan ilmunya? Iya, dia juga mengamalkan ilmunya, namun kesibukannya di dalam menuntut ilmu lebih banyak dari kesibukannya di dalam beribadah. Dua-duanya mulia. Besok ketika dikumpulkan di sirat, maka dikatakan kepada abid, gila lil abid, dikatakan kepada orang yang ahli ibadah, udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Mudahan kita masuk surga seberatan. Tuh, ada dikatakan man fatahul mihrab, siapa orang man fatahul kitab la tafutuhul mihrab. Siapa orang yang sudah tidak bisa lagi mengejar untuk menuntut ilmu agama, memperluas, memperdalam ilmu pengetahuan agama, jangan ketertinggalan dalam ibadah. Amalkan ilmu yang sudah kau ketahui. Dan siapa orang yang sudah tidak bisa tidak bisa memperbanyak ilmu, maka perbanyaklah ibadah. Kalau tidak bisa memperbanyak ibadah sunnah, setidaknya jangan ketertinggalan dari mempunyai adab dan tata krama. Adab segala-galanya. Udkhulil jannah, dikatakan kepada orang yang ahli ibadah, ayo masuk surga. Wa tana'am bi ibadatik, nikmatilah surga dengan ibadahmu. Masya Allah.
Tapi ketika orang alim datang, apa dikatakan? Gila lil alim. Ketika orang alim datang, gift, jangan masuk surga dulu. Ini tuan-tuan guru kita. Mudah-mudahan salah satu rahmat Allah kepada suatu penduduk, diadakannya, diutus di sana, dikirim di tempat tersebut para ulama dan para dzurriyyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaat sidin besok di hari kiamat. Gila lil alim, dikatakan kepada ulama tersebut, gif, berhenti, jangan masuk surga dulu. Gif huna, untuk apa? Orang yang ahli ibadah sudah masuk ke dalam surga. Iya, berhenti dulu, jangan masuk surga. Untuk apa? Fashfa' liman ahbabta, berikan syafaat kepada orang yang kau sukai dan kau yang engkau inginkan. Pada malam hari ini kita datang ke sini selain memperingati Isra wal Mi'raj, kita juga membuktikan kecintaan kita kepada almarhum Abah Guru Sekumpul. Mudah-mudahan besok kita dapat syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Gif huna fashfa' liman ahbabta, berhentilah sejenak, cari orang-orang yang kau ingin berikan syafaat. Fa innaka la tashfa'u li ahadin illa syufi'ta, tidaklah engkau memberikan syafaat kepada orang lain melainkan syafaatmu akan diberikan dan diizinkan oleh Allah. Fagama magamal anbiya, maka mendudukilah ulama tersebut seperti kedudukan para anbiya. Maka dari karenanya Rasul mengatakan, awwalu man yashfa'u yaumal qiyamah, golongan pertama yang memberikan syafaat besok di hari kiamat siapa? Al-anbiya wal ulama thumma syuhada. Yang pertama para anbiya, setelah itu para ulama, setelah itu para syuhada. Al-Imam Syafi'i mengomentari tentang hadis tersebut, beliau mengatakan begitu mulianya kedudukan ulama, disebut oleh Nabi Muhammad setelah para nabi dan datangnya setelah di atas para syuhada. Mudah-mudahan kita dapat syafaat para ulama insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ihrisu ala majalisil ilmi, datang ke majelis ilmu. Ada majelis ilmu di Palangkaraya, ayo datang. Antara maghrib isya, setelah isya, kapan? Bismillah, datang. Dan yang terakhir, menutup perjumpaan kita, dan yang terakhir, iqra'ul qur'ana biraghbatin, bacalah Al-Quran dengan penuh semangat dan pengharapan kepada Allah. Ini yang terakhir. Baca Al-Quran selembar, 2 lembar. Apalagi kita menjelang, Masya Allah, Rajab akan berakhir, Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan, dan kita semua tahu Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ayo susun agenda kita, biasakan untuk membaca Al-Quran agar nantinya terbiasa ketika menyambut bulan suci Ramadan. Apa kata guru mulia Al-Habib Umar? Hadhihi ahwaduhuna. Ini yang disebutkan tadi, yang pertama tadi dari bangun malam, sholat berjamaah, usahakan ketemu takbir pertama setelah imam, istighfar di waktu sahur dan sebelum maghrib, kemudian kokohkan persaudaraan, saling menyayangi dan mencintai. Yang kelima, jaga majelis-majelis ilmu, hadiri. Dan yang keenam adalah bacalah Al-Quran dengan penuh pengharapan kepada Allah. Beliau mengatakan tuh semua yang 6 tersebut adalah telaganya di dunia. Waman warada ala ahwadhihi huna, siapa yang sering datang ke telaga sunnahnya selama di dunia, warada ala haudhihi hunak, dia akan dimudahkan datang ke telaga Kautsarnya Nabi Muhammad nantinya besok di dalam surganya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, sehat wal afiat, mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan untuk kita semua. Wabil khusus sahibul hajah yang menjadi sebab ulun datang ke sini, Pak Haji Syahrin sekeluarga, semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan